bukan sepatu yang bisa dibilang perfect, tapi jujur aja ini merupakan sepatu favorit gue belakangan ini. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini gue mau ngebahas performance review Adidas D-Rose Son of Shai. Ini merupakan sepatu favorit gue belakangan ini. Gue bener-bener pakai ini kemana-mana, buat main, buat review, buat tanding, buat bikin konten segala macem. Bahkan pernah gue pakai buat jalan juga. Nggak tahu kenapa ya, segala sesuatu yang ada di sepatu ini tuh kayak on point gitu, mulai dari cushioning, mulai dari materialnya, bentuknya, siluetnya. Wah, gue demen banget. Dan mungkin karena ada sisi sentimental juga, karena gue emang lumayan demen sama gaya mainnya D-Rose, sama personality-nya juga. So, ya bener-bener sepatu favorit sih. Belakangan ini gue pakai ini terus kok. Paling yang bisa gue bilang standar itu adalah bagian traction. Jadi langsung aja kita bahas bagian tractionnya. Sebenarnya kalau untuk di indoor sih perfect, menggigit dengan sempurna, mengcover semua pergerakan gue, baik itu crossover, spin move, step back, itu ke cover semua. Dengan traction yang kayak gini tuh, ketika main di indoor gue jadi berasa kayak crossover gue makin tajam gitu, pergerakan gue makin cepat. Sedangkan kalau untuk di lapangan outdoor, nah ini part yang bisa gue bilang standar aja. Kalau di lapangan outdoor dibilang menggigit dengan sempurna enggak, tapi dibilang jelek banget juga enggak, masih bisa dimaafkan lah dan masih bisa diandalkan. Yang penting ketika abas kalian main di lapangan outdoor yang berdebu, itu rajin-rajin wipe off, perlu banget tuh. Kalau bisa gue bandingin sama Adidas Trae Young One yang kemarin udah gue review sama Toby, untuk di lapangan outdoor performa tractionnya ini masih di bawahnya sepatu Adidas Trae Young One itu. Tapi ya menurut gue sih masih bisa diandalkan lah. Kemudian kalau gue lihat durability-nya ini juga oke banget. Gue udah pakai ini di lapangan outdoor berkali-kali dan traction pattern-nya masih cukup keras semua dan masih dalam-dalam, belum kelihatan ada yang terkikis maupun rusak gitu. Durability-nya termasuk badak sih. Ini sepatu aman lah buat dipakai tempur di lapangan outdoor terus-terusan. Bahan rubber outsole-nya juga termasuk yang squeaky. Heel to toe transition-nya juga termasuk smooth, meskipun outsole-nya ini flat banget, terus juga di bagian heel sama di bagian toe nggak begitu rounded, tapi kayaknya kebantu sama flex groove yang banyak banget ini. Terus juga material atasnya, meskipun di sini ada bahan synthetic leather di bagian toe, tapi kayaknya tuh penempatan bahan synthetic leathernya udah didesain sedemikian rupa supaya tidak mengganggu pergerakan deh. Jadi heel to toe transitionnya ya halus-halus aja. Buat main cepat segala macam tuh masih cocok banget. Lanjut ke cushion. Ini seperti cushioning bounce kebanyakan yang udah pernah gue cobain di sepatu-sepatu Adidas yang pakai cushioning bounce. Jadi perlu waktu break in. Awal-awal akan berasa keras stiff gitu. Tapi ketika abas kalian udah pakai berkali-kali, ini cushioning bounce-nya bakalan semakin enak, semakin mantul. Sesuai namanya lah, bounce. Begitu break in itu berasa bounce-nya. Jadi feels-nya si bounce ini bener-bener menurut gue sih soft-nya dikit banget ya. Malah bisa dibilang bukan cushioning yang soft, tapi lebih ke bouncy. Dan buat tipe permainan kayak gue yang emang ngandalin permainan cepet sama gocek-gocek, cushioning yang bouncy kayak gini tuh lebih enak sih kalau menurut gue ya, di gue loh ya. Tentunya nggak semua orang, belum tentu sama. Mungkin ada yang lebih demen soft juga, tapi di gue malah demen yang cushioning bouncy kayak gini. Kemudian impact protection-nya kalau awal-awal sebelum break in tuh berasa agak sakit tuh. Lutut gue agak nyut-nyutan ketika awal-awal pakai sepatu ini. Tapi ketika udah break in seperti yang gue bilang tadi, bounce-nya udah mulai melunak, udah mulai enak, itu impact protection-nya juga jadi semakin baik. Gue nggak merasakan ada masalah tuh setelah bounce-nya ini break in.
Dan cushioning di sepatu ini menurut gue ketebalannya pas, jadi nggak berasa ketipisan, terus juga nggak berasa tebel banget. Jadi court feel-nya juga masih dapat. Kemudian untuk materialnya ini juga part yang gue demen banget dari sepatu ini, dengan penggabungan material. Jadi nggak cuma mesh. Kebanyakan sepatu-sepatu basket sekarang kan kalau udah mesh aja semua dari depan sampai belakang. Tapi di sepatu ini tuh penggabungan materialnya tuh asik lah. Dan meskipun di bagian toe-nya ditutup sama bahan synthetic leather semua, tapi break in time-nya sih menurut gue sangat limited, nggak perlu waktu lama. Memang kalau awal dipakai berasa masih kaku gitu lah bahan synthetic leather-nya, tapi paling cuma gue pakai 1-2 game terus udah hari itu juga langsung enak. Game ketiga keempat gitu udah langsung, ya asal si bahan synthetic leather-nya ini udah ngelipet nih di bagian toe-nya ini, di bagian atas toe sini, ya udah enak gitu. Terus yang bikin gue sangat amat happy dari materialnya yang tidak gue temukan di sepatu-sepatu basket kebanyakan belakangan ini adalah padding yang tebel. Di sepatu ini tuh padding lidahnya tebel, terus juga padded collarnya juga tebel. Jadi tuh kayak memberikan ekstra kenyamanan di sekeliling pergelangan kaki, sama juga memberikan ekstra lockdown juga. Ya, dari keseluruhan material paling yang agak kurang asik menurut gue material talinya doang sih. Dan itu kan kayak nggak signifikan banget. Material talinya itu kecil banget, terus tipis gitu ya. Jadi kayak kalau mau ngiket gitu agak-agak ribet. Tapi ya nggak masalah lah, tali kan tinggal lu ganti doang, beres. Lanjut ke fitnya, ini merupakan salah satu sepatu basket Adidas yang fitnya gue cocok banget sih. Enak banget fitnya, hampir 1:1 menurut gue. Dan kalau 1:1 kan gue kurang demen tuh, terlalu ngepas gitu. Ini ada sisa dikit lah, paling kayak cuma 1-2 mili gitu, bener-bener enak banget, pas banget. Seperti biasa, gue turun setengah dari size Nike gue kalau Adidas. Jadi biasa Nike 43, Adidas gue pasti 422/3. Atau kalau di US-nya tuh US 9.5 kalau di Nike. Di Adidas gue selalu US 9. Dan ini fitnya bener-bener wah enak banget. Bahkan setiap kali gue pakai sepatu ini, gue cukup pakai kaos kaki tipis. Gue nggak pernah pakai kaos kaki yang khusus basket yang tebel-tebel gitu. Menurut gue malah jadi nggak enak, jadi kayak ngepres banget. Buat yang kakinya lebar, gue sarankan kalian upsize setengah, bahkan mungkin 1. Jadi ini fitnya tuh mirip-mirip kayak Harden Step Back 2. Untuk lockdownnya juga sadis banget. Menurut gue ini penerapan lacing sistemnya udah on point banget. Ketika gue ngencengin tali sepatunya itu langsung berasa midfootnya kekunci. Ditambah lagi dengan padding yang tebel seperti yang udah gue bilang tadi, itu menambah lockdown di sekitaran ankle jadi lebih perfect. Ini bener-bener nggak ada heel slipnya, jadi kaki gue kayak berasa nyaman banget dan aman banget lah untuk melakukan berbagai pergerakan. Terakhir untuk supportnya, ini juga kembali gue bilang perfect banget supportnya. Untuk support bagian depan bisa Abbas lihat sendiri, udah di cover bahan synthetic leather keseluruhan. Jadi ketika gue ngerem pakai kaki depan juga nggak berasa mau keluar ke depan. Untuk support bagian samping itu udah ada bahan fuse overlay, terus juga ada bahan ripstop. Seperti yang Abbas kalian tahu, bahan ripstop itu merupakan bahan yang sangat kuat gitu, yang nggak mudah sobek. Jadi ketika gua ngerem pakai kaki samping itu ya kejaga banget sih, nggak berasa kayak pengen keluar ke samping gitu. Untuk support bagian heel, wah ini juga sadis banget dong. Lihat aja TPU heel counternya lebar, keras juga, ketinggiannya juga menurut gue udah pas. Padahal biasanya gue tuh kalau di sepatu basket Adidas ya, heel counternya suka berasa kependekan, tapi di sepatu ini enggak. Di sepatu ini enak banget, heel counternya bener-bener ngejaga ankle gue deh, jadi berasa aman ankle gue. Dan terakhir, meskipun di sepatu ini tidak ada outrigger, tapi base sepatu ini emang lebar banget, jadi berasa stabil ketika gue mendarat habis jump shoot kayak gitu.
Terus untuk crossover juga dengan base yang selebar ini menjadikan sepatu ini sangat amat stabil. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Diros Son of Shy ini, sepatu favorit gue belakangan ini. Tidak perfect, sekali lagi kelemahannya cuma pas dipakai di lapangan outdoor, itu tractionnya standar aja, tapi sisanya wah gila sih, menyenangkan banget sih sisanya. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Klik aja, abas kalian akan langsung diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa pakai kode Asupan Basket pada saat akan check out supaya abas kalian bisa dapat promo free ongkir up to Rp50.000. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus supaya gue makin semangat bikin konten-konten basket selanjutnya dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Fatty Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.